Shalom, selamat Natal, puji Tuhan. Serasa baru kemarin saya ada di atas dan menyampaikan firman Tuhan buat Bapak Ibu Saudara masih bulan November. Dan sekarang kita sudah ada di pertengahan bulan Desember. Time flies, ya. Waktu itu kayak terbang gitu ya, begitu cepat. Makanya kalau Anda masih ingat kepada saya 2-3 minggu yang lalu, bagaimana kita harus memprioritaskan sesuatu. Ada yang harus kita prioritaskan, karena kalau kita tidak pandai memanage apa yang menjadi prioritas, maka ada banyak hal yang akan kececeran. Nah, kita akan belajar dari tema yang Bapak Ibu Saudara berikan kepada kami, God is able to maintain. Terdapat di dalam Matius pasal 2 ayat 12. Kita baca bersama. Matius pasal 2 ayatnya yang ke-12. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Di Natal yang luar biasa ini, saudara, ditaruh Tuhan di hati untuk khusus keluarga besar Bank BNI untuk percaya melalui perayaan Natal saat ini, bahwasanya memasuki nanti 2023, you have God who maintain His people. Anda punya Allah yang menyokong, yang memelihara Anda. Jadi kalaupun 2023 orang prediksi adalah tahun gelap, tahun resesi, tahun susah, saudara yang dari perbankan nggak bakal susah, duitnya banyak di bank. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Nah, jadi hal-hal seperti ini akan mengakibatkan banyak masalah. Dan belum masalah terjadi, orang-orang udah mikir masalah. Banyak sekali orang, Bapak Ibu Saudara, saudara selalu tampil dengan wajah yang penuh masalah. Coba hadap ke kiri ke kanan, lihat barangkali di sebelah kiri kanan Bapak Ibu orangnya adalah orang yang bermasalah, yang nampak di wajahnya. Oke, saya kira orang-orang yang berkecimpung di bidang keuangan ini nggak akan mikirin masalah deh ya. Karena actually Anda nggak punya masalah, ya. Karena banyakkan masalah itu datangnya dari fulus manusia, betul? Hal-hal yang terjadi di rumah tangga, kebanyakan istri meninggalkan suami ketika suaminya gajinya kecil nggak cukup untuk beli make up, dan itu makes problem. Itu membuat masalah dalam keluarga. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus Tuhan, jangan sampai masalah itu menjadi objek pembicaraan kita tiap hari. Iya. Ada orang nih yang sudah ditolong sama Tuhan, tetapi ketika ketemu orang, bukannya ngomongin pertolongan Tuhan supaya membuat dia bersukacita dan orang lain pun terdampaki menjadi bersukacita, tapi justru dia ngomongin masalah. Aduh mak, baru aja selesai yang satu, jauh sudah dapat lagi yang satunya. Ini lebih besar mak, gitu kan? Ya, bagaimana kita akan bisa menanggung perkara-perkara yang Tuhan izinkan kita alami? Allah itu tidak pernah memberikan masalah yang melampaui kemampuan saudara untuk menangani. Allah kita terlalu adil. Kami sebetulnya sudah menyiapkan, saya coba menyiapkan baju hijau, tapi ternyata teman-teman yang lain jadi nggak lengkap. Jadi saya senada dengan mereka biru, tapi saya coba pakai kuteks hijau seperti saudara. Jadi saya itu, saya sudah menyiapkan kuteks ini sejak seminggu yang lalu, supaya saya ada hijaunya ya. So kita harmoni ya, satu warna ya. Saya cuma pengen Bapak Ibu Saudara supaya kita bisa tersenyum bersama-sama. Oke, amin. Coba kita tersenyum. Masalah sudah banyak, jangan bikin masalah lagi dengan wajah kita. Amin. Haleluya. Anda ini kan kerjanya sampai malam nih. Pulang rumah kalau bawa muka yang penuh dengan belas kasihan atau penuh dengan beban, istri bilang, aduh aku baru lihat tetanggaku begitu seger. Suamiku jantan dengan membawa masalah baru, masalah lama belum selesai, masalah baru dia datang. Tapi kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, ini ada jalan lain daripada Tuhan. Amin. Kita akan pelajari malam hari ini. Puji Tuhan. Saudara terkasih, orang Majus ini menyadari bahwa masalah, mereka tidak menyadari bahwa
dia jumpa Herodes. Jadi kalau Anda membaca ayat, saya membaca berkali-kali perikop ini, Bapak Ibu, untuk saya mendapatkan pesan Tuhan untuk saudara dengan tema ini. Jadi mereka itu nggak pernah berpikir bahwa ketika mereka tiba di Yerusalem, pusat pemerintahan Herodes itu berada di Yerusalem, dan kemudian ketika jumpa Herodes, kan dia itu bertanya-tanya, karena mereka orang asing dari negeri timur, diperkirakan dari negeri Iran, ya, yang sekarang lagi orang sementara mencari kemerdekaan, perempuan-perempuan sementara mencari kemerdekaan buat diri mereka. Nah saudara, diperkirakan mereka datang dari negeri timur, dan mereka ini takut. Mereka bukan orang biasa. Mereka bukan orang yang have no job, nggak punya uang, pengangguran, unemployment, bukan. Mereka orang-orang hebat, mereka ahli sains, mereka orang-orang yang ngerti tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka adalah orang-orang yang hari-hari hidupnya mungkin ada di laboratorium, mungkin ada di atas bukit tempat di mana ada kamera yang Anda bisa mengarah ke bintang untuk mereka mulai mengamat-amati bintang. Dan sementara mereka mengamat-amati bintang dengan alat mereka, tiba-tiba ada sebuah bintang yang begitu mencolok. Dan mereka lihat bintang ini bergerak. Perhatikan Bapak Ibu, saintis, orang-orang yang bergerak di bidang ilmu pengetahuan, para peneliti, orang-orang pandai berhikmat, wise men Alkitab bilang, orang-orang bijak berhikmat. Mereka adalah orang-orang yang penasaran, kepo. Jadi akhirnya mereka entah 3 orang, entah 4 orang, entah 5 orang, kita nggak tahu. Tetapi saya bisa pastikan bukan 3 orang. Bagaimana bisa perjalanan 2 tahun dari Iran sampai ke tanah Palestina di Bethlehem, Bapak Ibu Saudara, ditempuh dengan hanya menaikin onta. Saya sudah pernah naik onta. Jadi onta tuh jalannya nggak lari, pelan, tinggi, tapi kakinya panjang, tapi dia jalannya pelan karena bebannya berat. Jadi bisa diperkirakan perjalanan mereka bertahun, ya. Dan Bapak Ibu Saudara, mereka melihat bintang itu terus bergerak. Mereka langsung mungkin mempersiapkan hamba-hamba, orang yang akan ngurusin makanan dan sebagainya. Unta-unta dipersiapkan, mungkin juga keledai untuk memuat perbekalan mereka, logistik mereka. Dan ternyata bintang itu terus berjalan. Dan mereka ingin tahu, ada apa ini? Ada apa ini? Sehingga mereka orang sibuk ini rela meninggalkan pekerjaan mereka, ruang penelitian mereka. Mereka rela meninggalkan mungkin laboratorium mereka untuk melakukan perjalanan panjang. Mereka nggak tahu mau kemana. Mereka tidak tahu bahwa nanti bintang ini akan membawa mereka ke Bethlehem, ke Palestina, otoritas Palestina saat ini. Nah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan ternyata bintang ini terus bergerak sampai di Yerusalem hilang. Makanya mereka di situ bertanya-tanya. Semua orang mereka tanyain, "Hei, kami dengar ada seorang raja yang baru dilahirkan." Perhatikan Bapak Ibu, ini pencarian para wise men. Orang pintar, orang berpangkat, orang berkedudukan, orang kaya, orang sibuk. Mereka punya prioritas dalam hidup mereka. I have to know. Aku harus tahu who is this king. Siapa raja ini? Dan saudara, mereka bertanya-tanya, ada raja yang baru dilahir, kami datang hendak menyembah dia. Di terjemahan bahasa Inggris, we come to worship him. Kami datang untuk menyembah dia, to worship, artinya memuja dia. Bapak Ibu, dan sampailah kekepoan mereka itu ke telinga Herodes, penguasa pada waktu itu. Herodes kaget, merah telinganya, kupingnya panas. Ada raja yang baru dilahirkan. Wow, aku punya saingan dong, gitu kan? Dan dia mulai berencana di dalam hatinya, dan rencana jahat dalam hatinya tidak diketahui oleh orang sepandai orang Majusi. Orang Majusi ini nggak bisa membaca hati raja. Mereka bisa melihat bintang di langit,
bintang pun, pergerakannya pun mereka bisa tahu, mereka bisa menghitungnya, tetapi tidak bisa mereka mengetahui pikiran dan hati raja. Saudara, ternyata raja ini mau menipu mereka dengan berkata, di ayat-ayat sebelumnya Bapak Ibu Saudara, raja ini bilang, nanti kalau kamu udah ketemu raja itu, kamu tolong ke sini ya, kembali ke sini ya, untuk beritahukan kepadaku di mana raja itu berada, supaya aku pun hendak menyembah dia. Bapak Ibu, tetapi perhatikan, Tuhan, God is able to maintain. Saya gunakan maintain ini sebagai kata menyokong dalam terjemahan bahasa Indonesia. Banyak sekali arti maintain. Menyokong, memelihara, menjaga, banyak lagi. Di sini saya gunakan to maintain ini sebagai menyokong. God is able to maintain. Jadi Allah itu sanggup untuk menyokong orang-orang yang mau mencari Dia. Perhatikan Bapak Ibu, ketika para Majus ini memprioritaskan mencari Allah, mencari Tuhan dalam hidup mereka, setelah semua pencarian mereka di dalam dunia ini, mereka orang yang pintar, berpendidikan tinggi, mereka orang yang kaya, orang terpandang, mereka sudah punya semuanya, tetapi masih there is one thing they don't have. Masih ada satu hal yang mereka nggak punya, yaitu juru selamat dalam hidup mereka. Sebab itu ketika mengetahui raja yang baru dilahirkan yang akan menyelamatkan manusia dari dosa di dunia ini, mereka begitu bersemangat mengorbankan apa saja, bahkan pekerjaan mereka, Pak. Saya tidak bilang mereka pegawai bank, saya tidak bilang mereka pimpinan bank, apalagi bank BNI. Tetapi at least Bapak Ibu, ada Anda pada posisi-posisi yang sekarang Anda sedang dipercayakan oleh Tuhan melalui pimpinan pusat Bank BNI. Menempatkan Anda di posisi-posisi itu. Apakah Anda berpikir posisi-posisi saudara terlalu penting sehingga hal-hal rohani, pencarian akan Tuhan, pertemuan pribadi, encounter, pertemuan pribadi dengan Tuhan itu menjadi sesuatu yang not really important, bukan sesuatu yang gak terlalu penting. Sehingga kita cuma memikirkan, udahlah cukuplah, seminggu sekali kita berdoa, seminggu sekali kita baca Alkitab. Bapak Ibu, selama 2 tahun penuh, kurang lebih 3 kali 365 hari, para Majus ini mencari raja yang baru dilahirkan. Pada waktu itu Israel, Yahudi, orang Ibrani dalam pemerintahan Romawi, tetapi ada rajanya yang bernama Herodes. Dan mereka rindu, mereka pengen. Herodes ini bukan orang Ibrani. Mereka pengen memperoleh, mendapatkan seorang raja yang bisa membuat kembali jayanya Israel. Kejayaan Israel itu ada ketika Daud mulai memimpin menjadi raja di Israel. Israel belum terpecah menjadi kerajaan utara dan kerajaan selatan, kerajaan utara Israel dan kerajaan Yehuda. 10 suku memilih untuk tinggal, untuk beribu kotakan Samaria, merajakan raja yang tidak takut sama Tuhan. Dan 2 suku, hanya tertinggal 2 suku yang memilih berajakan keturunan Daud. Dan puncak kejayaan daripada bangsa Israel ada di zaman Salomo. There is no war, nggak ada perang sama sekali di zaman Salomo. Salomo nggak pinter perang, tapi punya istri banyak. Dia lebih suka pleasure, dia suka kesenangan. Dia suka kesenangan. Tapi Raja Daud ayahnya suka perang, karena dia ingin membesarkan kerajaan Israel. Bapak Ibu saudara terkasih, jadi pada waktu itu sebetulnya kebutuhan raja itu amat sangat urgent, mendesak di bangsa Israel. Makanya ketika lahir raja, Herodes ketakutan. Aku bakal digeser nih. Ya. Aku bakal digeser. Aku bukan orang Islam, bukan orang Yahudi. Aku bakal didepak nih.
Nanti para majus, kalau kamu udah tahu di mana dia berada, tolong balik sini ya. Kasih tahu aku ya, karena aku juga pengen nyembah dia. Padahal dia pengen cari Yesus dan bunuh dia. Bapak Ibu, maka muncullah ayat ini. Pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Mereka tidak kembali ke jalan lama. Jalan lama ini adalah jalan di mana mereka akan jumpa Herodes yang punya rancangan jahat. Sebetulnya mereka tidak hendak membunuh para majus. Sebetulnya para majus ini tidak akan celaka. Tapi para majus ini pasti akan diinterogasi. Dan mereka akan kasih tahu. Ada di sini loh. Makanya kalau saudara lihat habis ayat ini di bawahnya ada perikop di atasnya dituliskan penyingkiran ke Mesir. Jadi Yusuf langsung membawa Maria dan kemudian bayi Yesus itu pergi tinggalkan Bethlehem yang ada di Palestina dan mereka mengungsi hijrah ke negeri Mesir karena ada ancaman Herodes akan membunuh bayi-bayi. Diperkirakan Yesus sudah berumur 2 tahun, makanya mereka jumpa Yesus di situ bukan bayi, not baby, but child. Dituliskan orang terjelas, child, anak itu, dari mana maksudnya anak. Jadi anak itu dia sudah diperkirakan kurang lebih 2 tahun setelah perjalanan awal para majus dari negeri Iran menuju Bethlehem, Palestina. Itu 2 tahun yang lalu mereka dengar bahwa ada raja yang baru dilahirkan. Dan mereka langsung berangkat. Dan mereka tiba bukan ketemu bayi seperti gembala-gembala jumpa, tapi mereka tiba sudah bertemu dengan anak kurang lebih 2 tahun. Makanya Herodes memberikan perintah ketika Yusuf, Maria dan Yesus dibawa mengungsi ke Mesir, mereka nggak bisa ketemu. Herodes nggak bisa ketemu, maka dia membabi buta. Aku harus mematikan semua anak berusia 2 tahun, karena kalau tidak, barangkali salah satunya akan menjadi dewasa dan mengancam kedudukanku. Anakku nggak bakal jadi raja menggantikan aku. Pangeranku, anak sulungku nggak bakal menjadi raja. Bapak Ibu perhatikan betapa kedudukan itu amat sangat membuat hati orang itu berubah menjadi kejam. Kejam sekali Herodes. Nah, ini adalah rencana iblis untuk menggenocide keturunan Israel, Ibrani, supaya tidak ada salah satu dari mereka yang akan bangkit untuk menjadi raja. Saudara, perhatikan kisah para majus ini. Sekali lagi sebetulnya tidak membahayakan mereka, tetapi akan membahayakan Yesus, keluarga Yusuf dan Maria. Dan Tuhan itu tahu nanti para majus ini gak akan bisa tutup mulut. Makanya firman Tuhan datang kepada mereka di dalam mimpi. Saya tidak mau berbicara tentang mimpi ketika tidur ada mimpinya. Saya percaya ketika Bapak Ibu mulai start masuk kerja di Bank BRI, you have a dream, right? Saudara punya mimpi. Saya nggak cuma menjadi teller dong, iya kan? Iya, saya akan naik dan naik dan naik dan naik. Saya berprestasi, saya menyenangkan nanti pimpinan saya membuat hal-hal yang mungkin orang lain tidak buat, yang akan memajukan Bank BNI ini. Untuk kemudian saya mendapatkan promosi. You have a dream, Anda punya mimpi. Nah, saudara perhatikan, ternyata Tuhan bisa memakai mimpi, vision, untuk membuat Anda tidak kembali ke jalan lama. Karena jalan lamamu akan berbahaya. Jalan lamamu tidak akan membuat Anda dipromosi, tetapi engkau akan diingatkan oleh Allah, diberikan visi, diberikan dream, mimpi, vision. Visi itu sesuatu yang masih jauh di depan, yang kita udah pikirin. And then how can I get that? Gimana caranya saya bisa dapatkan itu? Saya mulai melakukan, mempersiapkan diri saya mengupgrade diri saya mengasah kemampuan-kemampuan saya untuk supaya saya fokus menuju kepada vision saya, dream saya, mimpi saya. Tuhan itu kan punya gini ya Bapak Ibu Saudara,
Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, adapun Tuhan itu punya rancangan-rancangan yang luar biasa buat kita orang-orang percaya, anak-anaknya. Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kita good future, gitu, masa depan yang penuh harapan. Nah saudara, jadi ini rancangan Allah. Tetapi rancangan Allah itu tidak akan jadi jika Anda tidak mau bekerja sama dengan Allah dalam rancangannya. Seringkali Allah punya jalan yang lain, tapi kita ngotot dengan jalan kita. Barangkali saya akan lebih cepat kalau saya pendekatan kepada pimpinan nih, gitu kan? Lewat pintu belakang. Dan hal-hal ini it's not from God, bukan dari Allah datangnya. Kenapa terjadi begitu banyak KKN, korupsi, kolusi, nepotisme di dalam perkantoran, di dalam dunia bisnis, di pemerintahan? Kenapa? Karena orang tidak percaya bahwa Allahnya sudah merencanakan rencana yang luar biasa buat anak-anaknya. Masa sih Allah kita ciptain kita dan dibiarkan kita miskin, melarat, gak ada posisi, jadi anak buah terus? Enggak loh Bapak Ibu. Kemarin kita Natalan di foto, kami bikin panti asuhan. Saya bilang Tuhan kasih saya firman untuk anak-anak yang difabel ini. Dan kemudian saya dapat dikasihin. Kalian harus temukan potensi yang ada pada kalian. Bruder yang ada di sini, please tolong temukan potensi yang ada di anak-anak yang disability ini. Karena Allah mau bekerja di situ. Kalau mereka nggak bisa menemukan karena difabel, maka brudernya, pimpinan pantinya yang perlu untuk mencari tahu apa potensi anak ini. Find that potential. Temukan potensi itu. Diasah, di-upgrade, dilatih sedemikian rupa. Bapak Ibu Saudara, jadi cara Allah bekerja, Dia memberi kita jalan lain. Karena jalan lama kita tidak akan membawa kita on the top level. Jalan lama kita tidak akan membawa Anda ada di puncak tertinggi daripada pencapaianmu yang Anda ingin dapatkan. Capai. Nah bagaimana caranya? Anda harus punya visi. Karena visi ini akan menjaga jalanmu. Visi ini akan menjaga jalanmu. Engkau tidak akan menyimpang ke kiri, menyimpang ke kanan seenakmu. Karena visi engkau sudah lihat ke depan. Seperti orang Majus, bintang itu membawa mereka gak peduli kanan apa, gak peduli kiri apa. Selama bintang itu jalan di sini, dia lurus mengikuti bintang. That vision, itulah visi. Mimpi cuma akan diberikan kepada siapa? Para Majus rela meninggalkan pekerjaan mereka yang begitu luar biasa untuk mencari Tuhan. When you seek God, ketika Anda mencari Tuhan, you will find. Engkau akan menemukan. Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya itu akan ditambahkan kepada. Sebetulnya kita kerja untuk apa? Bapak Ibu ada di Bank BRI ini kerja untuk apa? Money, right? Untuk uang. Dibawa ke keluarga, dikasih makan keluarga, dibeliin mobil, dibeliin rumah, dibeliin kebutuhan, disekolahin anaknya di sekolah terbaik. Saya tadi lagi coba cari santai sedikit, lelah, sudah lelah saya terus fokus di sini. Akhirnya saya coba buka TikTok saya, dan saya dapat yang sangat luar biasa di Papua. Ada sebuah sekolah, anak-anak semuanya speaking English. Wow. Semua anak Papua di sekolah itu berbicara bahasa Inggris fluent, lancar, ngomongnya tuh persis lidah bulat, padahal hitam keriting. Baik, saya bilang wow, this is great, ini luar biasa, ini luar biasa. Jadi ada orang yang terpanggil untuk pergi ke sana dan membuka sekolah, dan sekolah itu semuanya dalam bahasa Inggris. Dan mereka pidato itu tentang rasisme. Wow, saya lihat anak kecil SMP kelas 1, dia bicara, dia pidato di hadapan bule. Ya, saya bilang ini keren banget.
Anak saya habis dari sekolah Ursula, dia bilang ke Kupang dengan sekelas yang cuma 16 orang di mercusuar. Dia SMP mercusuar, dia tamat Ursula di sini. Dia sekolahnya SMP-nya SMA-nya mercusuar, yang kelasnya cuma 16 sampai 20 orang. But not speaking English. Nggak bisa bahasa Inggris. Pada saya masukkan dia situ karena saya this is English area, dituliskan. Ini area bahasa Inggris, tapi ternyata they not speaking English. Mereka nggak bicara 95 yang bisa bahasa Inggris dari Korea. Nah, Bapak Ibu sudah, saya melihat itu di TikTok sudah ini, wah keren banget. Jadi ini orang-orang yang Tuhan utus untuk membuat dreams come true, mimpinya menjadi kenyataan. Tapi kita mesti punya mimpi dulu, Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita mendapatkan mimpi dari Tuhan, visi dari Tuhan? Cari Tuhan. Kejar Tuhan. Bapak Ibu tahu Sakeus itu seperti bapak-bapak ibu ngurusin keuangan, duit, kurus panitia. Ya. Kepeng, orang bilang. Sakeus ini dia kepala pemungut cukai. Kalau di sini apa ya? Pemungut cukai kepala, ya. Kepala pemungut cukai itu pajak, kepala pajak. Ya. Kepala pajak, Pak. Ya. Dia pejabat soalnya. Dia pejabat. Sakeus ini punya uang banyak dari dia membuat pajaknya lebih tinggi lagi kepada masyarakat, kepada rakyat. Tiba-tiba dia dengar nih, Yesus mau lewat di sini. Yesus mau lewat. Dan saking penasarannya dia, dan viral kan Yesus viral ya, Bapak Ibu Saudara. Saking viralnya Yesus, dia pengen tahu seperti apa sih Yesus. Maka dia menanggalkan jabatannya sebagai kepala pajak. Dia nggak mau. Dia tanggalkan semua atributnya. Karena dia pendek. Orang Israel itu tinggi. Ya. Kami ke Israel tuh, kami ketemu kami di tembok ratapan mau pergi doa, kita putar-putar sama orang-orang kopiah putih itu. Ya. Karena mereka tinggi-tinggi, jadi kita ngeliat aja begitu ya Bapak Ibu Saudara. Tinggi-tinggi mereka ada yang 180, 190, 2 meter, seluruh saya 158. Saya tersembunyi di balik punggung orang Yahudi yang tinggi-tinggi, ya. Jadi saya kira itu pendek, pasti lebih pendek dari saya, ya. Dan dia pengen lihat Yesus, pengen jumpa Yesus. Dan dia naik di atas pohon, dia merendahkan diri. Tuhan suka mengangkat orang yang rendah hati. Jangan mengangkat-angkat diri, Bapak. Biar nanti Tuhan yang mengangkat Anda. Mendingan rendah-rendahkan diri. Haleluya. Jangan mengangkat-angkat diri. Nanti Tuhan, there is time. 2 minggu lalu kita sudah belajar, sudah waktu. Ada waktu untuk nanti Anda diangkat, dipromo sama Tuhan. Oleh pimpinan Anda. Jangan naik dengan merendahkan orang lain. Jangan naik dengan menurunkan orang lain dengan berita-berita busuk, fitnah dan sebagainya. Karena Tuhan itu maha adil. Kita nggak usah mengangkat-angkat diri kita. Nanti sudah waktunya, sudah saatnya Anda seperti orang majus, Anda lewat tinggalkan pekerjaanmu untuk mungkin Anda dapat tugas pelayanan dan sebagainya. Saya melihat ada jemaat di tempat kami, pengusaha yang kami ada datang di sini amat sangat sederhana, gak punya apa. Bahkan ketika mau ibadah kursi juga gak ada. Ketika bawa tikar dari gereja, gelap itu tikar. Tempat tidurnya sudah penuh dos-dos. Siapa mau sangka kali ini dia memiliki begitu banyak aset, karyawannya hampir 100 orang. Di Bank BNI seluruh karyawan berapa orang, Pak? 100 lebih. Ini teman di tempat kami, dia punya perusahaan 80-an, hampir 100 karyawan yang dia rintis dari atas. Dia punya banyak sekali aset, tanah di mana-mana. Saya nggak tahu kenapa. Tadinya dia sampai bawa mobil box karena barang-barangnya itu sampai dipasok sampai Sumber. Dia mau video di gereja kan. Dan Bapak Ibu Saudara, baru
pulang dia turun kapal, baru lepas mobil box, belum mandi, sudah harus ke gereja malam minggu kayak gini nih, jam segini kita udah mau latihan, mau doa di gereja dan latihan jam 7. Itu dia sudah ada. Kalaupun pimpinannya datang, dia bilang saya mau latihan, saya ada doa di gereja. Seperti orang Majus ini, dan Tuhan mengangkat dia sebegitu rupa, Bapak Ibu Saudara. Dan saya bilang, Tuhan engkau itu dahsyat sekali, engkau itu luar biasa. Jadi Tuhan juga kasih dia jalan lain. Dia punya visi untuk menjadi besar, tapi kalau dia tetap ikut cecenya, dia nggak bisa jadi besar. Yang jadi besar cecenya. Tuhan kasih dia visi. Baik. Tuhan kasih dia mimpi. Buka perusahaan sendiri. Dia lepas dari cecenya. Marah lah. Marah cecenya. Keluar dari cecenya, dia buka sendiri perusahaan sendiri. Dan sekarang barangkali lebih besar perusahaan dia daripada cecenya. Saudara, dia mendahulukan Tuhan. Dia mencari Tuhan, dia tinggalkan. Dia sementara sibuk. Ada apa itu namanya, karena dia punya banyak produk yang dia distribusikan. Itu bos-bosnya datang. Dia bilang, maaf Pak, saya mau ke meja dulu. Ada latihan, ada doa, ada latihan. Bapak Ibu Saudara, saya melihat, saya belajar ini. Saya nggak ingat lihat tadi, tapi tiba-tiba Tuhan ingatkan saya. Tuhan kasih sebagai contoh. Mungkin dia salah satu juga nasabah di sini. Iya, saya kira dia salah satu nasabah di sini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan itu luar biasa sekali. Dan orang Majus ini mendapatkan pembelaan Tuhan. Roh Kudus ingatkan dia, kamu harus ikut jalan ini. Jangan ikut jalan lama, kamu akan ketemu Herodes. Bapak Ibu Saudara, saya kasih tahu kita. Bukan berarti Anda sudah dekat jumpa dengan para petinggi di negeri ini. Dan juga bukan berarti Anda sudah jumpa Yesus ketika beribadah Natal, beribadah di gereja Anda masing-masing. Bukan berarti Anda tidak akan mendapatkan masalah dalam hidup Anda. Tetapi percaya begini, sebagaimana para Majus yang memprioritaskan Tuhan, yang meninggalkan semua pekerjaannya, semua kekayaannya, semua hal-hal yang berhubungan dengan masa depannya, untuk mencari Dia yang menentukan, menyiapkan masa depan yang terbaik buat kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang sama juga akan menolong Anda dan saya yang mau memprioritaskan Tuhan, memprioritaskan pencarian akan Tuhan, sampai Anda benar-benar bertemu Tuhan secara pribadi. Sakeus, Bapak Ibu Saudara, waktu Yesus lihat dia di atas, dia bilang, Sakeus, turun, saya mau menumpang, visiting, berkunjung di rumah. Gregorius, turun, saya mau ketemu kamu di rumahmu. Bose, turun, saya mau ketemu kamu di rumahmu. Itu pertemuan pribadi. Saya nggak kebayang sukacitanya orang keluarga sederhana di gangganyo sana ya, ketika tukang kayu ini datang. Jokowi maksud saya datang ke Edi. Saya ikut tempel-tempelan dengan masa di depan situ. Saya sudah di depan Jokowi, didorong sama tentara di depan saya ya, apalah daya saya. Dan mereka nggak tahu saya pendeta, dan saya nggak tahu saya pendeta bos, saya tahu. Emang apa hebatnya pendeta sih? Hamba kami. Kami tuh nungguin ibu kita. Pokoknya kita, bagaimana aku pengen ketemu Pak Jokowi, pengen ada foto, video dengan beliau. Aku nggak mimpi mau dikasih apa, nggak mimpi mau dikasih apa. Paling tidak, saya sudah siap kameranya, penuh panas nih. Siap kapan bisa langsung kamera saya sama Pak Jokowi gitu kan. Baik. Gimana juga Sakeus? Ini bukan Jokowi cuma pemimpin orang nomor satu Indonesia. Yesusnya orang nomor satu seluruh dunia, Bapak Ibu. Surga dia nomor satu loh, Bapak Ibu. Gimana gak bangga Sakeus? Dan ketika Sakeus jumpa dengan Yesus, apa yang terjadi? He changed. Dia berubah, benar-benar berubah. Pertemuan encounter dengan Tuhan, pertemuan pribadi dengan Tuhan akan mengubah hidup saudara, akan mengubah fokus Anda. Not focus on money anymore. Anda gak bakal fokus kepada uang lagi. Tapi
Tapi kalau saudara bekerja, saudara fokus pada pengabdian. Uang itu bonus. Amin. Uang itu bukan. Jadi kalau Anda sudah bertemu Tuhan secara pribadi, Anda akan dirubah ke jalan lain. Rutenya dirubah. Saya pernah nggak Bapak Ibu Saudara rute Anda berubah? Saya mau ke Momere, waktu itu masih ada penerbangan Momere. Saya, suami saya, dan seorang pembicara yang akan KKR di Momere. 2 malam. Dan kami terbang, harusnya kan kami bawa mobil aja. Tapi kan ada pesawat murah 200.000. Ya udah kami naik 200.000 kami pesawat pergi ke Momere. Ternyata sampai Momere, bad weather, pesawat nggak bisa landing. Dia balik ke ND, bad weather, nggak bisa landing. Akhirnya di pengumuman, kita akan terbang menuju Kuba. See, God change your route. Allah mengubah rute kita. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara, itu ketika Tuhan merubah rute, kita sudah aduh gimana KKR di Momere, aduh sama pembicaranya gembalanya, pendetanya yang bikin KKR. Oh kenapa tahu pendeta-pendeta pada gereja dan udah ada yang pembicaranya ngomongnya di Kuba. Dan saudara saya mendapat balik, saya sudah beli tiket dari Momere untuk ke Kuba. Saya dikembalikan tiket saya dari Momere ke Momere. Tiket saya dari Momere ke Kupang dibalikin, dan saya dikasih duit untuk makan, dikasih duit masuk hotel. Saya punya rumah di Kupang, saya nggak butuh hotel kan? Ya. Jadi duit untuk masuk hotel masuk ke kantong saya, dan iya, itu cara Allah untuk menambah duit di dompet saya. Bapak Ibu perhatikan, jadi kita itu nggak perlu ketika mungkin rute kita diubah oleh Tuhan. Kalau Anda dekat sama Tuhan, kalau Anda punya pengalaman berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, itu akan merubah Anda secara total. How you think? Bagaimana Anda berpikir? Visi Anda akan dirubah oleh Tuhan. Rutenya ke sini loh, jangan ke situ. Ke situ kamu ketemu Herodes, tapi ke sini kamu akan bertemu pada masa depanmu yang penuh dengan harapan. Kasih tepuk tangan. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, saya mau akhiri di sini. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat sanggup memaintain kita, menyokong, memelihara, menjaga kita. Tapi mau tidak Anda untuk mengizinkan Tuhan merubah rute perjalanan Anda? Yang tadinya Anda fokus money, time is money, time is money. Sibuk, gak ada waktu doa, gak ada waktu baca Alkitab. Umat Kristiani, Anda harus korbanin waktu untuk baca Bible, baca Alkitab, supaya Anda ngerti tentang iman Anda. Jadi iman Anda bukan karena faktor keturunan, iman Anda bukan karena Anda menikah dengan orang Kristiani, bukan. Tapi iman Anda adalah perjumpaan. Sebenarnya kekristenan itu is not a religion, bukan agama, tapi it's a relationship. Tapi itu sebuah hubungan pribadi. Karena Yesus datang. Jadi kalau orang tanya Yesus itu emang agama apa? Dan orang Kristen bilang, mungkin orang Katolik bilang, wah dia Kristen, wah dia Katolik. No. Alkitab Anda tidak akan bisa membuktikan bahwa Yesus itu Kristen atau Katolik. Nggak bisa. Umat Kristiani, Kristen dan Katolik, kita tidak bisa membuktikan bahwa Yesus itu agamanya Kristen atau Katolik. Enggak. Karena nanti di Antioquia, di zaman rasul-rasul, baru Kristen bernama itu disebutkan. Jadi waktu dia datang, dia nggak mendirikan agama. Yesus tidak datang mendirikan agama, tapi dia datang mendirikan kerajaan Allah, God's kingdom, di mana pemerintahan adalah teokrasi. Allah, Yesus itu datang bukan untuk mendirikan kerajaan dunia, tapi dia datang untuk membangun sebuah hubungan dengan anak-anaknya, supaya kita terhubung dengan dia dan kita nanti cantik sekali orang di sini. Kita nanti akan dibawa ke tempat dia berada. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 4. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di mana aku berada, kamu pun akan berada di sana. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, kita perlu mengubah prioritas kita, rute kita. Not for money, you live not for money. Engkau hidup bukan untuk uang, tapi engkau hidup untuk tujuan Allah.
waktu untuk ibadah. Anda akan beri waktu untuk doa. Ngajak, bapak-bapak, tolong ajak isi rumahmu berdoa. Jadilah imam dalam keluarga. Cari Tuhan, ajak keluargamu cari Tuhan. Ini pesan Natal. Sebetulnya Natal itu adalah untuk membawa manusia ketemu dengan Tuhan. Amin. Natal itu bukan silaturahmi kita begini dengan keluarga Bang Berni, bukan. Natal itu untuk kita ketemu Tuhan. Saya di TikTok saya tuh ada namanya Jonah Samuel, seorang anak keturunan India. Dia nyanyi tentang Christmas, all about Christmas. Christmas is not about the tree, dia bilang begitu. Christmas is not about the Santa Claus. Christmas is not about the gift. Christmas is about God and you. Christmas Natal itu adalah tentang Allah dan Anda, umat yang dia terus dalam hati ini. Nah saudara terkasih, dia harus jadi manusia. Dia adalah firman kalimat dulu yang menjadi manusia. Makanya dia bisa mati. Orang bertanya, kok Tuhan kamu mati? Ya dia datang sebagai manusia, yang matilah. Lo yang cabut nyawa dia siapa? Ya Tuhan. Loh, kok Tuhan mencabut nyawa Tuhan? Enggak, dia waktu disalib dia jadi manusia. Dia waktu lahir di kandang domba dia jadi manusia. Masa Allah lahir di kandang? Iya kan? Itu yang kemudian Yahudi, orang Ibrani menolak Yesus sebagai Mesias. Padahal kalau Anda baca di dalam kitab, di dalam ayat-ayat di atas ini, Matius 2 ayat 10 ayat 8, itu orang-orang Yahudi di sana ketika ditanya, di mana kira-kira raja itu berada? Oh, sudah ada dinubuatkan bahwa nanti akan di Bethlehem yang terkecil daripadanya akan lahir seorang yang akan menjadi pemimpin bangsa Israel. Saudara, harusnya orang-orang itu tahu yang di kandang itu dan yang mereka salibkan itu adalah Yesus, Mesias. Tapi oke, saya tidak penting banget, saya tidak mau gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus, saya mau akhiri di sini. Jadi jalan lain itu adalah visi. Tuhan memberikan jalan lain. Jalan lain adalah visi. Kita sedang memasukin 2024 tahun politik. Anda akan membaca visi para calon pemimpin itu akan dipajang di perempatan jalan, perimaan, ya. Untuk supaya diketahui sama semua orang untuk memilih mereka. Makanya nanti billboard di sana itu mahal sekali harganya. Karena Alkitab bilang, Habakuk pasal 2 ayat 2 dan 3. Visi itu kamu tuliskan, penglihatan atau vision kamu tuliskan di persimpangan jalan, supaya orang sambil lalu melihat dan akan mendukung kamu. Makanya harga billboard untuk di tempat persimpangan seperti di Tugu Pancasila ini mahal banget, mungkin 40 juta. Mahal sekali. Karena yang kita udah dituliskan, mereka ngikut dengan baca Alkitab Habakuk 2 dan mereka bikin kayak gitu. Dimahalin sama pengusaha periklanan. Bapak Ibu. Nah ini visi yang akan kemudian orang memilih, mendukung, mensupport, menyokong. Ya. Allah mendukung orang-orang yang akan maju itu melalui masa. Iya. Nah saudara perhatikan betapa pentingnya visi, betapa penting. Kalau Alkitab berkata di dalam Amsal, tanpa visi rakyat menjadi liar, tanpa wahyu rakyat menjadi liar. Bapak Ibu Saudara, tanpa visi, tanpa mimpi, tanpa rencana ke depan yang mau dicapai, maka yang dipimpin akan menjadi liar. Mereka akan makan paduan. Bapak Ibu Saudara, saya tidak berbicara tentang bangsa Indonesia saat ini, apalagi untuk berdoa. Tapi saya sedang bicara malam Natal di Bang BNI. Jika Bang BNI, jika Anda orang-orang di Bang BNI punya visi, maka Bang BNI akan menjadi lebih besar. Akan menjadi lebih besar. Tuhan akan memberitahu jalannya. Bikin ini, bikin program ini, bikin program itu. It's not from your mind, bukan dari pikiran Anda, but from God's mind. Tapi dari pikiran Anda. Maka itu penting sekali visi. Jadi jalan lain ini sesungguhnya saya akhirnya belajar, saya menemukan dan saya menemukan jalan mereka pulang kembali ke negerinya melalui jalan lain. Itu bicara soal visi. Pimpinan bangsa kalau mau berjaya
begitu banyak bank sekarang. Begitu banyak sekarang bangkit yang namanya perusahaan pembiayaan. Banyak orang mungkin nggak butuh bank lagi. Yang kecil-kecil mungkin nggak butuh bank lagi. Mereka mungkin lebih menggunakan perusahaan pembiayaan. I don't know. Tetapi jika Anda mau bank ini berjaya ke depan. Karena saya waktu dari dulu saya ikut di sini, saya melayani di sini. Dari pimpinan demi pimpinan berganti Bapak Ibu Saudara. Doa sahabat yang diminta kami baca mendoakan di sini untuk masuk peringkat-peringkat, dan itu tercapai loh Bapak Ibu. Tercapai sama sampai peringkat berapa? Tapi itu peringkat dari 100 sekian naiknya luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kalau nggak salah di angka sekitar 1 sampai 20. Saya mengikuti perjalanan Bang Denny. Kami di sini sudah 23 tahun. 23 tahun. Jadi cukup banyak saya ada dapat kesempatan melayani di tempat ini. Masih zamannya Ibu Lia, Pak Leo, saya pernah banyak lagi ya, saudara. Dan saya bersyukur sampai hari ini saya masih bisa dipercayakan ada di sini. Thank you kakak Ita saya. You look so beautiful. Bapak Ibu Saudara, terima kasih sudah melakukan saya mengontak saya untuk menyampaikan pesan Tuhan buat kita sekalian. Saya akhiri. Dan tadi mau akhiri nggak jadi. dari mau akhiri. Yesaya 49 ayat, Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Pak Ibu, mungkin sekarang keuangan lagi bermasalah. Ya. Saya tidak tahu bagaimana di bank ini. Simpanan masyarakat itu naik atau turun, saya nggak tahu. You don't have to tell me. Anda tidak perlu memberitahu saya. Ya. Tetapi Bapak Ibu, memang sekarang zamannya memang lagi susah. Tetapi percayalah, jika saudara punya prioritas mencari Tuhan lebih dahulu, Dia akan memberikan Anda jalan yang lain, dan Tuhan akan menyertai Anda di jalan yang lain itu, sehingga benar-benar apa yang menjadi mimpimu akan menjadi kenyataan. Saya sedikit share visi gereja kami 2022 ini adalah melayani dengan kasih. Kami ikutin Tuhan kasih kami. 2022 visinya adalah melayani dengan kasih. Jadi pelayanan kami semuanya adalah berbau kasih, memberi makan pemulung setiap minggu 40 kakak, dan memberi buka bersama waktu Lebaran. Kami buka bersama dengan saudara-saudara dari muslim. Kami berbagi dengan pemulung, datang dibawa ke rumah-rumah mereka. Ini gak mudah Bapak Ibu Saudara. Ini ada salah satu mereka yang mengantar-antar, yang membantu buat makanan dan mengantar-antar. Itu berjalan cukup lama. Mereka doa keliling mendoakan kota ND. Mereka doa semalaman mendoakan kota ND, Bapak Ibu Saudara. Dan kami memberikan waktu, memberikan perhatian, memberikan uang untuk menjalankan visi ini. Dan Anda tahu, ketika kami mulai dengan visi, menjalankan visi, provisi datang dari Tuhan. Tiba-tiba saya ditelepon dari Taiwan. Bu, saya mau transfer Bu, untuk kasih makan pemulung. Transfer. Tiba-tiba saya ditelepon dari Doha Qatar, yang bawah. Masih sebentar bawah, sekarang aku sudah. Saya nggak ikut sih. Ditelepon saya, sister, tolong kirim nomor rekening. Sampai akhirnya dia simpen nomor rekening saya. Jadi dikit-dikit saya dapat panggilan di kantor sama kantor pos. Pergi ngambil duit, sampai udah kenal sama orang kantor pos. Karena mereka support, jadi visi itu akan disupport. Bapak Ibu Saudara, maka itu mari berjalan seperti ini. Cari Tuhan lebih dahulu. Tahun 2023, Tuhan kasih visi ke kami menjadi tahun 2000, tahun bersinar. Di tema gereja kami, tahun bersinar. Kami sedang kemarin kami mulai bikin apa ya, itu. Kasih makan mereka, kasih sembako, dan mereka bilang begini. Itu bikin saya nangis. Dia bilang, Bapak Ibu, terima kasih buat apa yang sudah dibawa dihantarkan kemarin. Tetapi jujur, saya mau bilang mewakili anak-anak kami
bahwa yang paling mereka butuhkan adalah kehadiran bapak-bapak, khususnya ibu-ibu, perempuan-perempuan. Karena selama ini yang mereka lihat laki-laki semuanya. Makanya ketika mereka lihat ibu-ibu, anak-anak perempuan, mereka penuh sukacita. Dan mereka, ada anak-anak nggak mau dance, nggak mau. Tapi tiba-tiba kemarin dia bilang, Carlos, saya mau. Perhatikan, anak-anak sejak ini. Jadi kami bersinar di sana. Bruder, terima kasih. Mereka tak pusing dengan sembako yang kami bawa, makanan yang kami bawa. Biasa mereka terima. Tapi kehadiran dan kemudian dengan nyanyian, dengan kita bersuka cita bersama, tertawa bersama, bermain bersama. Saya kasih kuis mereka bisa dapat hadiah 100.000, 50.000. Senang sekali mereka, Bapak Ibu Saudara. Kita bersinar. Dan 2023 kami akan mulaikan bersinar PMB. Tuhan pasti akan membackup kami. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, apa yang kita makan akan habis. Apa yang kita akan makan akan habis. Tapi apa yang kita beri akan kekal di sana. Sebetulnya ketika kita mulai memberi, Bapak Ibu, sebetulnya ketika kita memberi, kita tidak sedang memberi apa yang kita punya miliki, tetapi sebetulnya kita sedang memberi apa yang dititipkan Tuhan kepada kita untuk diberikan kepada orang. Sebab itu bersinarlah, jadilah dampak, miliki visi. Jangan lain daripada Tuhan. Kalau saya percaya bahwa Bang Benny juga melakukan memberikan sembako ketika mungkin ada lebaran, ketika mungkin ada galungan, ketika mungkin ada Natal, memberikan sembako kepada Tuhan. Saya percaya Bang Benny melakukan itu. Tetapi barangkali dari pribadi ke pribadi, apakah Anda sudah melakukan itu? Sekali lagi, apa yang Anda makan akan habis. Tapi apa yang Anda berikan akan kekal. Yang saya dengar, harus saya nangis dengan speech daripada Rudolf Karen, bahwa sebetulnya panti asuhan mereka tidak lebih membutuhkan sembako dan makanan hadiah daripada perhatian ketika kita datang dan membuat senyum dan memeluk anak kami. Kita bangkit berdoa. Amsal 11:25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Itu jalan lain yang Tuhan mau saudara bisa miliki visi untuk bisa memberkati orang lain. Jangan menumpuk harta kekayaan. Pada hari kemurkaan, Alkitab bilang Amsal 11:4, pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Anda lihat waktu yang kemarin Cianjur seperti apa? Dilikuifaksi semua yang ada di atasnya, rumah besar tinggi, bruk, hanyut, mobil semuanya. Dan kita masih fokus ke situ, hidup kita Bapak Ibu itu akan tidak kekal. Tetapi apa yang kita beri, apa yang kita bagi, Tuhan kasih kita visi untuk bisa berbagi dengan orang yang membutuhkan. Saya kira gak ada miskin dari saudara-saudara di Bangsa ini, gak ada. Ayo mulailah bersinar di kota ini, bersinar di tetangga Anda. Tetangga kami Muslim. Ketika mereka pernah dengar kita mau pindah, memang kita mau pindah, mereka datang nangis. Pak Pendeta jangan pindah. Kalau Pak Pendeta pindah, siapa lagi yang memperhatikan kami? Sampai sekarang mereka pakai kamar mandi kami, Bapak Ibu. Jadi yang gudang kita sudah membongkar di sebelah, tapi karena mereka belum punya kamar mandi, mereka masih menggunakan. Saya sudah bilang suami saya bongkar, sudah jelek sekali ini. Ini berapa dari karyawan datang kan itu yang di Mangga itu jelas sekali. Tapi suami saya bilang mereka belum punya kamar mandi saya. Biarkan mereka pakai itu untuk mereka pakai mandi. Bapak Ibu, ketika mereka dengar mau pindah, mereka datang nangis. Dan tolong Pak Pendeta jangan pindah. Kalau Pak Pendeta pindah, mungkin yang ganti tidak sama seperti Pak Pendeta. That's how life is. Itulah sebetulnya hidup yang harus kita jalani seperti itu. Hidup yang berdampak, hidup yang menjadi hidup yang bersih. Apalagi kalau saudara sudah berkati oleh Tuhan, musim akan berganti. Musim akan selalu berganti.